Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah manajemen retail kelompok satu dengan topik penerapan strategi pemasaran hijau pada perusahaan retail IKEA di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Ibu Miguna Astuti SSI MM CPM dengan anggota kelompok Rehan Hilmi, Yudi Iskandar, dan Fauzan Ahyar. Pendahuluan, latar belakang. Pemilihan bisnis retail IKEA pada riset ini didasarkan pada fenomena yang muncul pada beberapa tahun belakangan di Indonesia, di mana retail furniture atau peralatan rumah yang tadinya belum booming di Indonesia mendadak menjamur bermunculan. IKEA hadir dengan desain rumah yang unik serta nyentrik, di mana hal itu berlawanan dengan rumah yang ada di Indonesia. IKEA sendiri hadir di Alam Sutra, Kota Tangerang untuk pertama kalinya di Indonesia. Alasan kami memilih IKEA dikarenakan IKEA menerapkan strategi pemasaran yang sangat unik. IKEA memiliki logo besar berwarna biru serta kuning. IKEA menerapkan strategi pemasaran hijau, di mana IKEA selalu menautkan produk mereka dengan mendukung recycle hingga 90%. Pemasaran hijau sendiri adalah sebuah terobosan agar suatu perusahaan dapat memasarkan suatu produk tanpa melupakan unsur kepedulian terhadap lingkungan. Inti dari latar belakang ini adalah IKEA merupakan perusahaan furniture yang ikut bersumbangsi dalam program pemasaran hijau, sehingga ramah lingkungan. Berikutnya pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah pengaruh pemasaran hijau terhadap minat beli produk IKEA. Yang kedua ada pengaruh pemasaran hijau terhadap penjualan IKEA. Yang ketiga, apa hasil daripada pemasaran hijau yang diterapkan IKEA. Yang keempat, merupakan tujuan dari penelitian, yaitu mengerti apa yang menjadi pengaruh daripada pemasaran hijau terhadap bisnis retail IKEA. Yang kelima, memahami pengaruh pemasaran hijau terhadap penjualan retail IKEA setiap tahunnya. Yang keenam, dapat menyimpulkan konklusi dari penerapan strategi IKEA tersebut. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama dari Yas Danifard, The American Marketing Association atau AMA. AMA mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pemasaran hijau adalah suatu kegiatan pemasaran yang diyakini ramah lingkungan, serta dilakukan dalam berbagai macam bentuk olahan seperti modifikasi produksi, mengatur produk, packaging, label, pemasaran, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan rasa sadar terhadap pemasaran yang patuh antar setiap industri. Sedangkan Hawkins dan Motherberg menyatakan bahwa sikap bagaimana suatu individu dapat memikirkan, merasakan, dan melakukan sesuatu kepada lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini seperti program TV, produk, atau toko retail. Berikutnya ada pandangan dari Kotler dan Keller mengenai pemasaran hijau, yaitu ketidaksamaan antara review dari calon customer dari semua hal yang diperoleh dari dan biaya dari persembahan alternatif yang dirasakan. Yang terakhir ada dari Aman et al. Menurut Aman et al, pelanggan adalah seseorang yang mendapati sebuah keilmuan mengenai faktor lingkungan, sehingga memiliki potensi mempromosikan suatu kampanye yang berakibat pada terkenalnya produk hijau itu sendiri. Ya, yang selanjutnya ada pembahasan. IKEA sendiri berdiri pada tahun 1943. Awalnya hanya menjual jam tangan, dompet, dan bingkai foto. Seiring berjalannya waktu, IKEA terus berkembang. Nama IKEA sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Ingvar Kamprad. Huruf E-nya sendiri diambil daripada kota kelahirannya yaitu Elm Tarit. Sedangkan A mengarah pada desanya yaitu Agum Narit. Pada sekarang ini, IKEA berkembang menjadi perusahaan furniture dan home furnish yang berasal dari Swedia. Next. Nah, ini ada timeline IKEA. Pada tahun 1948, mereka mulai memproduksi perabotan rumah. Lalu pada 1951, mereka mulai melakukan pembuatan katalog. Lalu selanjutnya pada tahun 1958, mereka membuat toko fisik IKEA yang pertama. Lalu yang selanjutnya pada tahun 1963, mereka membuka cabang di Oslo, Norwegia. Nah, ini ada lokasi IKEA di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, IKEA terus melebarkan sayapnya di bisnis perabotan rumah dengan membuka toko di seluruh negara Skandinavia seperti Norwegia,
Finlandia, dan Denmark. Selain itu, IKEA juga membuka toko-tokonya ke seluruh penjuru Eropa seperti Austria, Belanda, Italia, Prancis, Switzerland, hingga Jerman. Kemudian, IKEA mencoba peruntukannya dengan membuat toko selain di Eropa, yang di mana IKEA membuka toko di Amerika Serikat. Sampai pada akhirnya, IKEA membuka toko di Australia dan negara-negara Asia lainnya seperti China, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, yang mana menjadi toko ke-364 IKEA dari seluruh IKEA yang ada di seluruh dunia. IKEA tidak hanya berhenti sampai situ saja. Mereka akan terus melakukan ekspansi mengingat respon yang baik dari negara-negara di Asia. Nah, masuk ke Indonesia, IKEA itu masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2014, yang mana toko pertamanya itu terletak di Alam Sutra, Tangerang. Lalu mereka mulai membuka cabang di Indonesia pada tahun 2019, yang mana mereka membuka yang ada di Sentul, Bandung, dan Jakarta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil riset green marketing dari IKEA. Nah, dari kerangka hasil pengujian diketahui bahwa pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu bertujuan untuk mengukur secara tepat bagaimana sebuah sikap, perilaku, pengetahuan, serta opini. Sedangkan tujuan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini merupakan penilaian yang digunakan ketika penelitian telah memiliki variabel serta faktor-faktor yang ada dalam penelitian, tetapi belum mengetahui apakah variabel tersebut berkaitan atau tidak satu dengan yang lainnya. Serta waktu penelitian ini menggunakan cross-section, di mana dalam pengumpulan data dilakukan pada suatu periode data, dan selanjutnya penelitian itu menganalisis dan juga menarik kesimpulan dengan memakai metode cross-seksional. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian dari IKEA. Yang pertama dapat dilihat dari hasil penelitian yang sangat baik itu mencapai angka tertinggi sebesar 79,98%, yang menandakan pelanggan percaya bahwa IKEA menerapkan nilai campaign ramah lingkungan secara sesuai atau green marketingnya sesuai. Yang kedua, pada variabel sikap, nilai pembelian mendapat angka 79,83 dan variabel pengetahuan hijau mendapat 79,26%, dapat dikatakan hasilnya maksimal. Terus yang ketiga, variabel terendah adalah kepercayaan terhadap green marketing, yaitu senilai 79,15%. Masih juga dikatakan baik, tetapi menandakan bahwa pelanggan percaya bahwa produk IKEA ini memiliki green marketing pada produknya. Yang keempat yaitu adalah pada variabel minat beli mendapat nilai 80,66%, di mana determinasinya 0,652 atau 65,2% yang dapat disimpulkan dari 4 variabel X, yaitu sikap, persepsi nilai, kepercayaan, pengetahuan mempengaruhi minat beli produk IKEA dengan dibuktikan nilainya 65,2%. Nah, selanjutnya dari 4 variabel dilakukan uji F, mendapati hasil bahwa faktor green marketing berdampak langsung terhadap tingkat menik produk IKEA. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung lebih dominan daripada F tabel. Hasil nilai signifikan memperlihatkan hasilnya lebih kecil daripada 0,05. Uji T memiliki hasil 4 variabel X menunjukkan hasil yang positif serta signifikan terhadap minat beli pelanggan terhadap produk IKEA. Hasil nilai T hitung itu 6,17 yang lebih besar daripada nilai T tabel 1,649 dan nilai signya adalah 0 yang lebih kecil dari 0,05 yang menandakan adanya pengaruh signifikan antara sikap pembelian hijau terhadap minat beli. Yang kedua pada variabel persepsi nilai hijau dengan T hitung 4,734 yaitu lebih besar dari T tabel 1,649 serta sigmanya 0 yang lebih kecil dari 0,5 menandakan pengaruhnya juga signifikan. Yang ketiga pada variabel T hitungnya 1,789 yaitu lebih besar dari T tabelnya 1,649 serta signya 0,047 yaitu lebih kecil dari 0,05 menandakan juga pengaruh yang signifikan terhadap green marketing. Yang terakhir ada pada variabel keempat T hitungnya 8,043 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,649 serta signya 0,047
yang lebih kecil dari 0,5, menandakan pengaruh signifikan juga terhadap minat beli. Jadi keempat variabel ini berpengaruh signifikan terhadap minat beli IKEA. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi yang pertama dapat dikatakan bahwa 4 variabel independen yang disebutkan di atas, IKEA berhasil dengan pemasaran hijaunya. Lalu yang kedua, pada analisis regresi linear berganda 4, variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan mencapai nilai konstanta sebesar 2,392. Lalu yang selanjutnya, mereka mendapat nilai 80,66% yang menandakan konsumen IKEA memiliki minat beli yang baik di Indonesia. Lalu yang terakhir, 4 variabel yaitu sikap pembelian, persepsi nilai, kepercayaan, dan pengetahuan hijau sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen di IKEA. Hal ini dapat terjadi karena nilai pada faktor-faktor di atas mendapat nilai sebesar 184,839 yang mana lebih besar dari tabel yang sebesar 2,39. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.